warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya ini hari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya ini hari? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan PBJJ pada jam yang terakhir. Dan Ibu ingatkanlah tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker jika keluar rumah dan rajin cuci tangan. Ya baiklah, pembelajaran kita ini hari masih teorema Pitagoras. PJJ Live Kabupaten Hulu menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Tapi Ibu akan tetap melanjutkan materi teorema Pitagoras karena belum selesai materinya. Nah, jadi pembelajaran kita ini hari teorema Pitagoras. Nah, sudah dilihat nak? Sudah dilihat materinya? KD-nya masih 36 dengan KD 46, yaitu nak pengetahuannya menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan tripel Pitagoras. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan tripel Pitagoras. Masih ingat pelajaran yang lalu nak? Teorema Pitagoras mencari rumusnya. Masih ingat? Masih ingat nak? Masih ingat rumus mencari teorema Pitagoras? C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ingat bapak rumusnya itu nak? Ada 3 rumus dulu saya kasih mencari salah satu sisinya A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Jika sisi B yang dicari berarti C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Jadi ingat baik-baik itu rumus Pitagoras. Baiklah, Ibu akan lanjut. Sebelum Ibu lanjut tentang tripel Pitagoras, Ibu akan tanya dulu apa itu tripel Pitagoras. Ada yang tahu nak? Ada yang tahu apa itu tripel Pitagoras? Perhatikan nak. Perhatikan di layar tak. Di sini tujuan pembelajarannya nak. Peserta didik diharapkan dapat memahami tripel Pitagoras, menjelaskan tripel Pitagoras, dan menyajikan hasil pembelajaran tripel Pitagoras. Jadi itu sebentar tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sebentar memahaminya. Kita lanjut nak. Tripel Pitagoras itu adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Jadi di rumus Pitagoras dulu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu sebenarnya jumlahnya harus sama. Jadi itu dikatakan tripel Pitagoras jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 harus sama nilainya, harus sama jumlahnya. Sudah paham nak? Sudah paham? Sudah paham kira-kira tentang tripel Pitagoras? Sudah? Sudah. Sudah nak? Kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut nak pada jenis-jenis segitiga. Ini pelajaran kelas 7. Ibu ulang-ulang. Jadi jenis-jenis segitiga di sini ada 3 jenis segitiga yang Ibu tampilkan. Yang pertama nak, jenis segitiga siku-siku. Yang kedua segitiga lancip. Yang ketiga segitiga
tumpul. Nah, perhatikan dulu nak segitiga siku-sikunya. Kenapa dikatakan segitiga siku-siku? Berapa jumlah ukuran sudutnya kalau segitiga siku-siku? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat nak? Halo, siapa yang masih ingat? Coba nak dari kelas 8A. B, C, D. Siapa yang masih ingat nak? Jumlah ketiga sudutnya kalau segitiga siku-siku. Ayo nak, siapa yang cepat menjawab? Ibu kasih hadiah sebentar. Masih ingat nak? Dilupakan lagi. Perhatikan jumlah sudutnya, ketiga sudutnya kalau segitiga siku-siku nak berjumlah 180 derajat. Kenapa dikatakan segitiga siku-siku? Karena salah satu ukuran sudutnya ada yang berjumlah 90 derajat. Itu siku-siku nak sudutnya 90 derajat. Jadi jumlah ketiga ukuran sudutnya 180 derajat. Sudah paham? Lanjut ke gambar yang kedua. Segitiga lancip. Kalau segitiga lancip, jumlah ukuran sudutnya di bawah 180 derajat. Jadi kalau lewat dari 180 derajat berarti bukan segitiga lancip. Kalau segitiga lancip, ketiga sudutnya berukuran di bawah 180 derajat. Sudah paham? Sudah paham nak? Lanjut ke gambar yang ketiga. Segitiga tumpul. Segitiga tumpul di sini nak. Kalau ketiga sudutnya ini segitiga tumpul, ukurannya nak di atas 180 derajat. Jadi ini kalau segitiga tumpul berarti di atas 180 derajat. Sudah paham kira-kira nak dari segitiga ini? Sudah paham? Ibu lanjut. Kalau sudah paham, ibu lanjut nak. Ini ada kotak yang di bawah nak ada 3 rumus. Perhatikan dari ketiga rumus itu nak. Jadi sebentar nak kalau ada soal dijawab. Kenapa dikatakan ini segitiga siku-siku? Karena jumlah C pangkat 2-nya sama dengan jumlah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sudah paham nak? Sudah paham? Kita lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua yang segitiga lancip. Ini segitiga lancip. Jika C pangkat 2-nya lebih kecil dari jumlah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi sebentar kalau dapat soal, jumlahnya lebih kecil itu C-nya daripada A pangkat 2 ditambah B pangkat 2-nya, berarti itu namanya segitiga lancip. Sudah paham? Lanjut ke rumus yang ketiga. C pangkat 2 lebih besar daripada jumlah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi C pangkat 2-nya lebih besar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Itulah dikatakan segitiga tumpul. Jadi pahami baik-baik ini rumusnya. Tulis di buku catatan tak. Jangan cuma mendengar saja nak. Tulis di buku catatan karena matematika tidak cuma dihafal. Ditulis di buku catatan tak supaya tak ingat di ulangan ke. Ibu lanjut. Bagaimana nak? Ibu lanjut. Jadi sebentar ini PowerPoint saya kirim juga di WA group supaya anak-anakku yang tidak ikut live bisa tulis di buku catatan tak. Ibu lanjut. Untuk lebih memahaminya nak, untuk
lebih memahaminya, Ibu kasih contoh soal. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Yang mana kira-kira di sini yang segitiga lancip, segitiga siku-siku, dengan segitiga tumpul? Perhatikan soal yang pertama bagian A. Di situ ada 3 bilangan, 13, 9 dengan 11. Ibu akan tanya, yang mana di situ kira-kira sisi miringnya? Yang mana sisi miringnya, Nak? Dari ketiga bilangan itu. Halo? Yang mana Nak sisi miringnya di situ? 13, 9, 11. Siapa yang tahu, Nak? Yang mana, Nak? 13. Lihat nilai yang tinggi. Kalau sisi miring itu, Nak, sisi yang paling panjang pada segitiga. Sudah dipelajari minggu lalu, Nak. Kenapa dilupa lagi? Jadi sisi miringnya di sini di soal bagian A adalah 13. Berarti itu 13 sama dengan C. C pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. Cari Mina 13 pangkat 2 berarti 13 kali 13. 13 kali 13 kita dapati 169. Kemudian Nak, cari lagi nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Tapi jumlah. A-nya bernilai 9 pangkat 2, B-nya bernilai 11 pangkat 2. Didapat Mina 9 pangkat 2 81 ditambah 121. Jumlahnya 202. Perhatikan Nak, nilai C dengan jumlah nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, apakah nilainya sama? Apakah nilainya sama? Sama hasilnya, Nak? Tidak. Di rumus tadi, Nak, kalau nilai C lebih kecil daripada jumlah nilai A ditambah B pangkat 2, berarti itu segitiga lancip. Segitiga lancip di situ, Nak, tertulis segitiga lancip. Sudah paham? Karena nilai C-nya lebih kecil daripada A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka ini dikatakan segitiga lancip. Kita pindah ke soal bagian B. Bagian B, nilainya di situ 8, 17, 15. Perhatikan nilai C-nya, berarti cari nilai yang tinggi. Berarti 17. 17 pangkat 2 hasilnya berapa, Nak? Cakar di buku tak, berlomba-lomba cepat cakar. 17 pangkat 2 hasilnya 289. Cari lagi nilai A tambah B tambah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Cari lagi, Nak. 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Dah dapat kena 64 ditambah 225. Kemudian dijumlah, hasilnya 289. Sudah paham kira-kira, Nak? Perhatikan nilainya tadi C dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Apakah nilainya sama? Sama, Bu. Sama, Nak. Jadi ini soal bagian B segitiga siku karena jumlahnya C pangkat 2 sama dengan jumlahnya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sudah paham? Pindah lagi ke bagian C. Bagian C, sisi miringnya adalah nilai yang paling tinggi adalah 16. Berarti itu sisi miring. C pangkat 2 sama dengan 16. 16 pangkat 2 sama dengan berapa? 256. 16 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 berapa, Nak? Berapa? Berapa, Nak? 6 kali 6 2, 5, 6.
Kemudian A pangkat 2 tetap jawabannya dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2-nya sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Dapat Q 25 ditambah 144 169. Karena nilai C-nya tadi 256 lebih besar daripada A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka dikatakan ini segitiga tungkul. Sudah paham, Nak? Sudah paham kira-kira? Sudah bisa ya? Gampang sekali. Tinggal dilihat dulu yang mana sisi nilainya, baru lihat nilai A dengan nilai B. Sudah paham, Nak? Ibu lanjut. Kita masuk ke triple Pythagoras. Di sini sebentar kalau ada soal itu dikatakan triple Pythagoras jika 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Jadi harus nilai C pangkat 2-nya harus sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Berarti segitiga siku-siku namanya. Dan itu termasuk triple Pythagoras. Sudah paham kira-kira? Perhatikan contoh soal yang ada di samping. Apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras? Perhatikan soalnya 3, 4, 5. Yang mana sisi dirinya adalah sisi terpanjang, berarti 5. Cari C pangkat 2-nya.